itu hal-hal yang mempengaruhi keamanan gitu. Bisa nggak kira-kira diprediksi dari kasat mata gitu, tanpa kita melihat teori atau kita melihat apa istilahnya, untuk SOP-nya sebenarnya seperti apa sih untuk mengamankan gitu. Nah, kalau kasat mata kita pengamatan kita itu ada nggak ditangkap dari teman-teman? Ada? Mau? Berani? Kecil saya? Kayaknya malu semua ini. Oke, saya belum bisa dapetin ini untuk apa ya, ngajak teman-teman nih, nanti saya akan pikirkan metode lain nih. Saya sebenarnya kepengen mengambil kader-kader potensial ini. Saya, jadi biasanya saya kalau ada kelas dengan teman yang potensial nih, saya biasanya ajak menjadi tenaga ahli di tempat saya gitu. Nah, saya baca kemampuannya seperti apa. Saya kemarin dapat satu dari Universitas Semarang ya, yang kampusnya di Soekarno-Hatta itu mana itu. Nah, itu satu saya dapat programmer karena waktu itu saya challenge untuk membuat satu pengamanan berupa create API. Nah, saya juga ingin dapat nih kader-kader lagi gitu dari seperti ini. Oke, sepertinya saya belum bisa dapat dari teman-teman untuk mengambil challenge-nya. Ayo teman-teman, jangan malu-malu. Sebentar, saya masuk ke materi ya. Saya saja. Baik. Sebelum masuk ke jawaban dari apa yang kemarin saya challenge-kan, saya ingin bercerita tentang konsep dan definisi keamanan informasi. Ya, konsep, definisi, dan keamanan informasi. Kalau kita lihat, saya akan membawa konsep dan definisi keamanan informasi ini dengan implementasi dari ISO 27000 tahun 2018. Namun untuk saat ini yang berlaku untuk saat ini adalah ISO 27001 tahun 2013, itu tentang sistem manajemen keamanan informasi. ISO 27001 2013 ini sudah diterapkan di Kementerian Agraria. Kami sudah mendapatkan ISO 27001 tahun 2013 ini dari sisi keamanan, manajemen keamanan informasi dari sisi infrastruktur. Tahun ini kami sedang mengajukan untuk ISO 27001 2013 sistem manajemen keamanan informasi dari sisi sistem, ya, dari sisi aplikasi. Keamanan informasi kalau kita lihat dari sisi ISO ini adalah suatu kondisi terjaganya tiga pilar nih, 3 item, yaitu kerahasiaan, keutuhan, dan ketersediaan. Jadi 3 hal ini saling terhubung.
tidak bisa kita pisahkan. ISO 27001 merupakan standar internasional yang menetapkan spesifikasi sistem manajemen keamanan informasi atau Information Security Management System yang memiliki tujuan melindungi keamanan informasi, mengantisipasi serangan cyber, mengelola sistem keamanan informasi secara efektif, kepatuhan terhadap peraturan, dan meningkatkan kredibilitas. Nanti di pertemuan ke 56 saya akan mengajak saya untuk mengajarkan teman-teman seperti apa sih pentest yang dilakukan, kemudian VA yang dilakukan dari tahap life cycle dari pengamanan sistem. Jadi bagian terkecilnya nanti kita akan belajar bareng-bareng di pertemuan ke-5 dan 6. Nanti di sana kita lihat seperti apa VA untuk pentest white box dan black box. Kemudian nanti juga akan kami perlihatkan seperti apa kita mengamankan data dan informasi melalui manajemen pengelolaan API. Itu karena berbagi pakai data itu tidak bisa terlepas dari adanya pengamanan secara menyeluruh. Ini ISO yang sudah kita punya, kita sudah dapat di Kementerian ATR BPN itu kita menerapkan keamanan sistem manajemen keamanan informasi dan 2021 dan setiap tahun kita diaudit apakah ISO yang diberikan di tahun 2021 itu dapat dipertahankan di tahun-tahun selanjutnya. Jadi pengamanan tidak berhenti di dalam satu waktu, tetapi ada life cycle yang berjalan untuk metode pengamanannya. Itu kemudian dari 3 unsur keamanan informasi kita tadi dapat dari 27.000 itu unsur pertama adalah kerahasiaan, konfidensial, itu menjaga agar informasi bisa diakses oleh person yang berwenang. Ya. Jadi contohnya di sini hard copy dokumen berkas yang terdiri dari fotokopi, KK, kemudian KTP, sertifikat, karena kan sertifikat itu produk dari Kementerian Agraria ya. Jadi fotokopi ini ya, meskipun ini bukan asli ya, fotokopi itu adalah berkas yang harus diamankan. Karena di situ ada apa? Ada single identity. 1 KK, 2 KTP. Dan jadi setiap dokumen yang memiliki single identity itu harus diamankan. Nah, disimpan di dalam lemari, dikunci, kemudian tidak semua orang dapat mengakses. Informasi elektronik dicontohkan di sini sertifikat elektronik, topologi jaringan, sistem database, disimpan dalam server, kemudian diprotek, adanya password, encrypt, decrypt, dan diakses oleh personal yang berwenang. Jadi di pengamanannya tidak berhenti kepada menyimpan ke dalam server ya, tetapi di sini juga banyak kripsi, kemudian password. Kita juga pakai VPN, private link. Kalau misalnya kita mau mengakses database, kita juga diberikan kewenangan khusus dengan pengajuan form dan ada prosedur yang harus dilalui, disetujui oleh pimpinan dan juga ditetapkan dalam suatu dokumen penunjukan. Jadi tidak serta-merta semua orang itu bisa mengakses
informasi elektronik. Bisa. Unsur yang kedua yaitu keutuhan, integrity. Menjaga agar informasi tetap utuh, lengkap, dan akurat. Nah, di sini dicontohkan suatu dokumen itu terjaga keasliannya, dapat dibaca dengan jelas, dan tidak ada halaman yang hilang. Ini hubungannya. Jadi untuk menuju digitalisasi, jadi teman-teman sekalian, saya juga ceritakan kalau sertifikat itu di Indonesia kita sudah akan melangkah ke sertifikat elektronik. Ini sertifikat tanah ya. Saya yakin teman-teman sekalian masih belum punya gambaran nih, sertifikat itu seperti apa gitu. Sertifikat adalah tanda kepemilikan, jadi bukan sertifikat tetapi pakai P, sertifikat ya. Tanda kepemilikan atas satu bidang tanah. Tahun ini Kementerian Agraria sudah mengimplementasikan sertifikat elektronik itu untuk aset dan barang milik negara. Nah, ya, aset-aset kementerian dan juga aset-aset pemerintah kota, kementerian, instansi, lembaga itu menjadi satu sertifikat elektronik. Nah, untuk kedepannya implementasi sertifikat elektronik itu tidak berhenti kepada BUMN, tetapi juga untuk masyarakat. Jadi nanti teman-teman sekalian bisa sharing knowledge. Teman-teman sekalian bisa sharing knowledge ke stakeholder lainnya bahwa sertifikat elektronik yang akan diterapkan di negara kita di Indonesia itu nanti dilakukan pengamanan yang berlipat. Nah, nanti kita akan cerita lebih lanjut. Dokumen resmi yang diterbitkan kantor memiliki header identitas, surat, dan ditandatangani oleh pimpinan yang berwenang. Nah, ini untuk implementasi dokumen resmi kantor, kita sudah menggunakan tanda tangan elektronik yang diterbitkan oleh BSSN, BSRE Bu, ya. mau nanya Bu, Ya, nyambung dikit. siapa? Saya jadi teringat ada kawan nanya tanda tangan elektronik itu piye? Dia Oh mikirnya iya, tanda tangan digital di scan gitu ya. Kan padahal nggak seperti itu. Mungkin bisa iya. sekalian dijelasin. Oke. Mungkin ya dulu kita konsepnya tanda tangan digital itu tanda tangan kemudian di scan gitu ya, atau misalnya tanda tangannya di, di, di dibuat satu stempel khusus gitu ya yang menunjukkan dia digital, ada yang seperti itu. Tetapi sebenarnya adalah tanda tangan digital itu adalah eh, kita kita itu terdaftar ya, kita terdaftar di instansi-instansi legal yang mengeluarkan tanda tangan elektronik. Ada siapa yang mengeluarkan? Satu BPPT, yang kedua BSRE. Jadi person to person dari kita itu terdaftar di BSRE, terregistrasi bahwa signature dari person dari kita itu dikeluarkan kode khusus ya, di kode khusus dari BSRE. Jadi setiap kita mengakses, contoh nanti kita mengajukan signature legal signature ke BSRE untuk diterbitkan sertifikat tanda tangan elektronik atas nama saya. Ya, saya mengajukan ke BSRE. Kemudian BSRE meregistrasikan identitas saya, kemudian meregistrasikan
identity saya gitu di sana, dan saya dikasih satu login dari BSRE. Saya dikasih satu login. Apabila ada dokumen, jadi nanti prosesnya kita tunjukkan ya, dokumen surat. Jadi kalau di kami itu dokumen surat legalnya berupa dokumen surat, kemudian kalau di kantor pertanahan dapat lebih dari surat yaitu sertifikat, ya, itu kemudian berkas itu diproses di sistem informasi, ya, berkas itu diproses dalam proses digital, kemudian diajukan legal kalau di kantor-kantor yang biasa kita lihat untuk yang masih manual, itu kan surat itu diketik, ya. Surat itu diketik, kemudian surat itu di-print, ya setelah di-print, diajukan pengesahan kepada pimpinan, pimpinan ditanda tangan dengan bolpen gitu ya, tanda tangan basah. Nah, kemudian surat itu jadi. Tetapi kalau untuk surat dengan tanda tangan elektronik, surat ini diproses dengan elektronik, ya, dengan elektronik, kemudian diajukan pengesahannya juga melalui elektronik, gitu. Jadi kalau misalnya surat ini harus disahkan secara berjenjang, kayak di tempat saya itu, pengolah harus melakukan TTE, ya, melakukan tanda tangan elektronik sebagai pertanggungjawaban legal terhadap dokumen yang dia siapkan. Kemudian dia mengajukan pengesahan kepada satu step di atas pimpinannya. Jadi kalau misalnya jenjang pimpinannya ada 5, ya nanti akan ada 5 signature di situ. Akan ada 5 elektronik di situ. Surat akan ke saya. Saya kemudian akan setelah setuju, ya saya setuju dengan surat tersebut, saya akan mengentrikan ID yang diberikan oleh BSRE tadi untuk saya entrikan di situ, kemudian proses itu akan terbaca di sistem BSRE bahwa benar saya memiliki kewenangan untuk melegalkan dokumen tersebut. Setelah di saya flow-nya kalau harus naik, dia akan naik lagi ke lebih atas, pimpinan di atas saya, sampai pimpinan tertinggi yang berhak untuk melakukan legal signature paling tingginya sebelum surat bisa dikirim ke instansi lain. Nah, itu namanya digital elektronik. Saya bisa memperlihatkan nggak ya contoh surat dengan tanda tangan elektronik. Nanti di akhir saya coba ini ya, diingatkan ya saya nanti saya kasih tahu seperti apa sih tanda tangan elektronik yang dikeluarkan oleh BSRE. Kalau nggak salah nanti Pak Dani punya kelas ya, sesi webinar ya dengan BSSN ya. Nah itu instansi yang mengeluarkan untuk tanda tangan elektronik Ya, legal. tanggal 12. Ya, 12 itu nanti. Bisa dieksplor lebih lanjut karena yang mengeluarkan sertifikat tanda tangan elektronik itu BSSN yang di Kementerian Agraria. Tetapi ada satu lagi yang bisa itu BPPT. BPPT juga punya kewenangan untuk mengeluarkan tanda tangan elektronik. Itu. Oke. Terus di sini. Unsur ketersediaan ya, availability, menjaga agar informasi selalu tersedia bagi personil yang berwenang yang membutuhkannya. Jadi dicontohkan di sini dokumen selalu tersedia apabila dibutuhkan, kemudian personil yang dibutuhkan dalam pekerjaan selalu ada siap sedia, server center selalu bisa akses oleh sistem personil yang berwenang. Nah, ini semua harus dijagain, servernya, personilnya pun harus dijagain juga. Dengan apa? Dengan user password, dengan pengamanan-pengamanan yang diberikan kepada personil. Jadi setiap personil di dalam Pusdatin yang akan mengakses dan yang bekerja di Pusdatin itu harus menandatangani namanya perjanjian keamanan data dan informasi. Itu kita sebut dengan NDA. Oke, ini konsep dan definisi keamanan informasi terdiri dari 3 pilar.
Kalau tadi tiga unsur itu dari environment-nya, sedangkan ini dari kita lihat dari sisi people, proses, dan teknologi. Tuh, nah, dijagainya tidak hanya dari teknologinya aja gitu atau dari sistemnya aja, tetapi people-nya masuk dalam unsur. People adalah unsur yang bertanggung jawab terhadap keamanan informasi juga. People, proses, dan teknologi. Untuk people di sini orang atau pihak yang menggunakan atau memiliki kepentingan terhadap keamanan informasi. Antara lain terdiri dari ya pimpinan, masyarakat, dan otoritas. Tadi yang dicontohkan fotokopi, contoh fotokopi KTP, fotokopi KK gitu ya. KTP itu sekarang sudah jadi single identity ini, hati-hati. KTP itu single identity. Karena dia sudah terhubung ke semua. Contoh telepon ya, nomor telepon itu pakai identitas KTP. 3 unsur di dalam KTP itu bisa jebol kemana-mana jika disalahgunakan. 1 NIK ya, nomor induknya, kemudian nama, dan yang ketiga nama ibu kandung. Ya, ini nyambung lagi ke nomor KK. Nomor KK karena di Dukcapil itu single identity ini sudah diterapkan dan undang-undang pengamanan data pribadi sudah ada dari 2 tahun lalu gitu. Seperti saya contohkan gini, kita merasa bagi nomor telepon ke orang itu gampang gitu ya. Misalnya Pak Dhani minta nomor teleponnya Mas Alex dong gitu ya. Terus Pak Dhani kasih ke saya. Dengan serta-merta tanpa Pak Dhani izin kepada yang memiliki nomor telepon. Nah, itu Pak Dhani bisa kena Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi. Nah, kenapa? Karena di Dukcapil datanya sudah lengkap. Dukcapil itu sudah terintegrasi dengan hampir seluruh layanan. BPJS itu sudah diwajibkan terintegrasi. Kami di kementerian sudah diwajibkan terintegrasi. Jadi semua kalau kita cari NIK celek itu semua bisa terbuka. Jadi hati-hati untuk mengamankan data pribadi gitu. Proses-proses praktik kerja, alur kerja, langkah atau kegiatan yang diperlukan untuk operasional. Nah, ini kebijakan, prosedur, instruksi kerja gitu. Jadi bekerja jangan keluar dari prosedur, bekerja jangan keluar dari aturan, bekerja jangan keluar dari SOP. Yang teman-teman ini ilmu nanti saat bekerja mentang-mentang orang IT ya tidak membaca undang-undangnya gitu, mentang-mentang orang IT tidak membaca SOP-nya. Ini yang sedang kita tanamkan juga di dalam sistem kerja bahwa semua pekerjaan apapun itu membuat sistem atau membuat aplikasi ya, membuat apapun itu harus berdasarkan kepada aturan gitu. Jadi flow-nya, kemudian user access-nya, jadi manajemen user, siapa boleh ngapain, ya kan? Misalnya teman-teman itu cuma bisa melihat nilainya teman-teman sendiri, gitu ya, nggak bisa melihat nilai teman sebelahnya. Nah, itu salah satu metode pengamanan terhadap data, gitu. Nah, yang dilakukan dari yang membuat sistem adalah melakukan manajemen user. Nah, manajemen user ini penting. Siapa, melakukan apa, kewajibannya sebatas apa. Nah, itu. Kemudian dari sisi teknologi informasi, itu komputer desktop, storage, operating system, data, network system. Nah, ini teknologi pengamanan bisa dengan log,
barrier, dock akses CCTV, genset, perangkat pemadam kebakaran. Di Kementerian Agraria itu kalau mau masuk ke dalam gedung itu kita pakai yang namanya Cat ID ya. Tanpa Cat ID nggak bisa masuk. Apalagi di gedung Pusdatin. Gedung Pusdatin itu pengamanannya sangat luar biasa karena kita ada di titik yang rawan. Nah, jadi IT itu ada di titik yang rawan dan selalu disorot dari mana aja. Ya, itu pengamanannya luar biasa. Kemudian kalau kita kembali lagi, kenapa sih sebenarnya keamanan informasi itu penting gitu ya? Karena ya tuntutan pemangku kepentingan ya. Pemangku kepentingan itu nggak cuma pejabat, tetapi masyarakat. Ya, masyarakat pemegang hak yang menginginkan dokumennya, datanya itu terkelola dan tersimpan dengan aman. Tidak terekspos kepada pihak yang tidak berwenang karena eh, penyalahgunaan data ya penyalahgunaan data itu sudah sangat luar biasa di luaran ya. Kemudian adanya komitmen dari kementerian dan lembaga untuk memastikan bahwa aset informasi yang dikelola itu tetap aman, utuh, dan tersedia saat dibutuhkan. Jadi ketersediaan, availability, unsurnya terpenuhi. Ini kita juga diatur oleh dua peraturan nih dari Kominfo dan dari BSSN. Kominfo itu mengeluarkan tentang sistem manajemen pengamanan informasi yang di dalamnya juga ada pengamanan sistem. BSSN juga mengeluarkan pedoman manajemen keamanan informasi yang di dalamnya ada sistem yang diselenggarakan oleh pemerintah. Nah, ini tadi kemarin kita singgung sedikit apa itu SPBE, sistem pemerintah berbasis elektronik. Jadi ini bukan suatu sistem, tetapi tatanan tata kelola yang dikeluarkan oleh BSSN untuk mengatur kementerian lembaga sebagai penyelenggara sistem informasi. Karena ada unsur kerahasiaan, integriti, dan ketersediaan, itu kita sebagai apa ya penggiat IT di situ kita menggunakan 3 titik dalam ruang lingkup pengamanan sistem. Itu ada lingkup kebijakan, itu informasi kebijakan itu ada informasi cetak tadi ya, informasi elektronik, kemudian infrastruktur IT, informasi layanan, dan informasi sumber daya manusia. Oke, kemudian kalau kita lihat sebenarnya ada apa saja sih ruang lingkup yang harus kita jaga ya. Itu keamanan poin 1 ya, keamanan informasi, organisasinya, SDM-nya, manajemen aset. Manajemen aset ini ternyata penting ya. Universitas Telkom itu punya apa saja sih sebenarnya di dalam itu? Contoh misalnya ternyata komputernya ada 200 unit, laptopnya ada 10 unit, semua terdata, semua teramankan gitu ya. Semua terpasang antivirus, semua terpasang firewall, seluruh dosen ada berapa nih di Stekom? Contoh ada 500. 500 ini semua kalau mau masuk ke dalam jaringan harus terdaftar di dalam VPN. Nah, yang gitu-gitulah ya. Itu manajemen dari sisi SDM dan juga aset. Kendali akses itu tadi VPN dicontohkan, kriptografi. Nah, ini ahlinya Pak Dani nih. Kemudian di keamanan fisik, keamanan operasional, keamanan komunikasi,
Itu security, akuisisi, pengembangan dan perawatan sistem di apa? Jadi kita pakai sistem acquisition, development and maintenance. Jadi pentas VA pengamanan sistem itu ada di masuk ke dalam poin 10. Kemudian hubungan dengan penyedia barang dan jasa, manajemen insiden keamanan informasi. Ini nanti saya lebih ke CSOT ya, informasi security dan compliance. Kenapa di poin 11 ini menjadi unsur yang harus diamankan? Jadi sampai keluar, kita tidak hanya berpikir ke dalam, tetapi keluar. Saya nggak tahu kalau di Stekom, sistem untuk dengan pihak ketiga apakah ada, saya belum begitu explore. Tetapi kalau di kementerian itu, jadi ada pihak ketiga yang membantu kami dalam bekerja. Karena ada satu project istilahnya ya, satu project yang tidak dapat kami selesaikan secara mandiri. Jadi kami butuh vendor-vendor, istilahnya konsultan ya, entah itu konsultan perorangan atau konsultan di dalam satu unit perusahaan yang membantu kami dalam bekerja. Nah, itu harus di-maintain. Kenapa? Karena itu bisa jadi celah. Nah, jadi ini saya sudah masuk ke environment yang kemarin saya challenge-kan. Jadi tidak hanya dari intern, tetapi dari ekstern juga ya, kita jagain. Ini orang-orang yang terhubung dengan kita itu juga celah. Ya, bisa jadi celah keamanan. Jadi tidak hanya di poin 3, tetapi ada di poin 11. Di luar juga kita harus maintain. Kemudian saya mengadop dari tata kelola keamanan sistem di internasional. Itu kita pakai COVID yang terbaru, COVID 2019. Kebetulan saya sudah lulus di COVID 2019 ini. Saya adop sedikit biar teman-teman juga punya pandangan seperti apa sih jagain sistem dari sisi tata kelola internasional. Ini ada, kalau kita tarik ke luar itu sama seperti pelajaran manajemen. Semoga teman-teman dapat ya, ini pelajaran manajemen. Saya sih dapat juga dulu waktu di teknik informatika. Saya dapat meskipun di semester 1. Saya ingat sedikit itu ada plan, do, check, action. Jadi tidak berhenti. Pelajaran manajemen ini ternyata dipakai di IT ya. Plan, do, check, action. Di plan itu ada konteks organisasi, leadership, planning, perencanaan itu penting, dan support. Support itu ada bagian tersendiri yang jadi poin penting di sini. Kemudian di do, di operation. Di operation ini kita punya 14 control domain ya. Di situ nanti teman-teman bisa belajar kalau pengen tahu lebih lanjut tentang COVID 2019, bisa belajar explore lebih lanjut. Ini kita punya 114 kontrol ya untuk mengamankan. Sebenarnya kita punya 114 kontrol untuk operational IT di dalam 14 kontrol domain. Ya, oke. Di sini ada informasi security policy, kemudian organization information security, human resource, asset management, access control, ya, kriptografi tadi itu ya. Itu adalah kontrol untuk mengelola keamanan teknologi informasi. Nah, kita di dunia internasional kita punya standarnya itu COVID 2019, bukan COVID ya, COVID 2019. Nah, itu.
Nanti di operation, kemudian ada performance, evaluation, dan improvement. Oke, itu perkenalan sedikit dengan COVID. Kemudian kita di klausul 9 tadi ada performance evaluation, itu ada apa, monitoring measurement, analisis, itu apa aja sih ya, apa yang perlu dipantau di situ, yaitu kapan dilakukan efektivitas terhadap sistem. Ini kan life cycle sistem itu tidak berhenti di pembangunan aja, tetapi jagain sistemnya, ya. Jadi jagain sistem pengamanan itu tidak hanya saat mau dipublish ya, setelah dibuat, di pentest, kemudian nggak ada bolong lagi, nggak ada SQL injection gitu ya, kemudian dipublish. Setelah publish dijagain, diserang nggak sih sama unsur dari eksternal, diserang nggak sih sama unsur dari internal, masih ada nggak sih bolong-bolongnya yang bisa dimasukin oleh teman-teman pinter ini, teman-teman jenius ya, banyak banget hacker nih sekarang dari teman-teman sekalian. Saya yakin eh, 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 generasi sekarang ini kritis ya, kritis, kemudian ingin tahunya tinggi, isengnya pun tinggi, jadi untuk sampai ke sana kita harus jagain. Ada juga internal audit dan manajemen review. Internal audit ini untuk jadi persyaratan-persyaratan sebenarnya sudah terpenuhi atau belum. Jadi ada yang namanya SOP ya, SOP, kemudian flow proses itu semua harus dijalanin. Jadi kalau seandainya kita menyelenggarakan sistem informasi, kita ada poin-poin yang harus kita penuhi saat terjadi satu insiden, itu unsur sudah kita penuhi, jadi kita tidak terkena audit penyelenggara. Bu, boleh tanya, Bu? Ya, siapa? Kalau di lingkup ruang kerja gitu, sistem monitoringnya langsung dipantengin terus atau bagaimana? Soalnya saya dulu zaman kuliah, nanti ya teman-teman, after materinya Bu Saidah, nanti kita coba praktek ya. Saya dulu suka namanya sniffing. Sniffing tahu ya? Tahu nggak sniffing? Mas siapa nih? Mas Tarik tahu nggak? Kendal, halo Kendal. Baju merah. Pak Haris bisa tolong biar bisa ngomong? Ya, sniffing ya, mengandus data Bu ya. Pernah dengar Belum nggak? tahu, Pak. Hah? Belum tahu. Belum tahu ya. Jadi nanti kita praktek mengandus data. Saya dulu iseng ya, karena saya nggak punya kerjaan macam-macam zaman mahasiswa. Kampus kan internetnya nyala toh, pasti banyak data. Nah saya dulu di UGM mengandus data seluruh UGM yang teknik saya sniffing data sampai 4 giga. Nah suatu ketika saya nemu soal ujian dosen saya ya. Terang saya tahu soal ujian buat minggu depan. Keren ya. Tapi sekarang hati-hati loh ya. Ya, saya nggak ngerti dulu waktu itu nggak ngerti jawabannya. Saya minta teman saya pintar, ih tolong dijawab nih. Saya tahu tuh percakapan dosen macam-macam. Jadi di sniffing bisa ngambil data teks, data video, data macam-macamnya. Tapi sekarang hati-hati. Kalau Anda sniffing ada Undang-Undang ITE nomor 7 tahun 2022, penyebaran data informasi nggak boleh. Ya hukumannya 15 tahun penjara atau berapa? Serem ya. Iseng. Tapi kalau dunia pendidikan nanti kita belajar itu kenapa biar tidak kena sniffing. Ya tentunya Betul. perlu dipelajari. Ya, tapi jangan dipraktekkan di luar Stekom ya nanti ya kalau saya ajari ya teman-teman ya. Oke gitu aja Bu. Iya, itulah kreativitas teman-teman, saya yakin nih rasa ingin tahunya dari mahasiswa itu luar biasa banget ya. Jadi kalau di kami pada nih teman-teman sekalian, Bapak Ibu, rekan-rekan saya, kami punya yang namanya SEO. Jadi Central Security Operation Center. Jadi ada ruangan khusus gitu ya, ruangan khusus di
Di wall-nya itu kami punya 12 monitor. Di monitor itu kami punya 6 PC yang mantengin setiap aktivitas yang ada di luar yang mau masuk ke tempat kami. Itu ribuan setiap hari. Nah, itu kami jagain di situ. Itu ribuan di setiap hari gitu. Banyak banget ternyata yang mau masuk, yang mau entah itu iseng, entah itu apalah ya, tapi itu banyak banget. Gitu. Kenapa? Eh, Memang pengamanan itu sekarang luar biasa ya, karena jalurnya itu banyak banget. Makanya kita punya satu center khusus yang mantengin itu. Nah, kami punya tim. Tim itu ditunjuk oleh menteri dan kita melibatkan BSSN dan juga Kominfo. Ya, itu di situ. Jadi berjenjang. Nanti saya mungkin bisa cerita lebih di CISET ya. Di CISET itulah tim kami namanya CISET itu. Ada aduan apapun kita tanganin. Jadi ya sebenarnya aduan itu tidak selalu benar gitu, tetapi banyak banget aduan yang ya entah itu iseng, entah itu benar, itu masuk ke dalam web CISET kami. Kemudian tim CISET ini yang mengeksekusi, misalnya ada salah satu aduan dari masyarakat, saya praktisi dari startup biasanya tuh. Startup, saya melihat dari sistem Anda itu ada bolong melalui website gitu. Nah, nanti tim CISET akan menguji benar nggak dapat kita website kita bolong gitu. Nah, diuji. Kalau misalnya ditemukan satu website itu ada celah, jadi website kami yang kemarin saya ceritakan kita punya ATR bpn.go.id itu biasanya jadi core untuk masuk. Nah, di situ kalau misal karena website itu ngelink ke tempat lain, ngelink ke aplikasi lain, kemudian ngelink ke API, data-data yang lain gitu. Kalau ketahuan linknya itu ada yang bolong gitu atau aplikasi yang link ke dalam website itu ada celah keamanan, otomatis langsung kita tutup. Nah, jadi dimulai dari aduan. Dan kalau itu dari aduan ya, ada juga yang dari monitor itu tadi. Kami punya tim yang memonitor 24 jam tuh ya, 24 jam. Jadi teman-teman IT ini siap-siap bekerjanya itu 247. 24 jam 7 hari kerja gitu. Karena ternyata cyber serangan itu tidak siang hari aja, pagi hari aja, tetapi 24 jam gitu. Jadi 24 jam kita pantengin dan sehari itu bisa ribuan yang mau berusaha untuk masuk. Jadi kita benar-benar firewall-nya, pengamanannya itu kita kuatkan setiap harinya. Makanya itu kita butuh BSSN, kita butuh Kominfo, kita butuh tim dari luar yang membantu kami untuk mengamankan itu semua di samping dan juga dari tim dari kami sendiri. Mungkin itu Pak Dani. Kemudian ini sih, nah tadi yang dari human resource ini tadi saya cerita kita harus menandatangani perjanjian kerahasiaan informasi. Ini penting meskipun dianggap apa sih dokumen gitu ya. Mindset IT kita sudah berubah gitu. Dulu mungkin kita hanya berpikir membangun sistem, tetapi sekarang itu sudah ada tata kelolanya, apalagi sudah ada COVID 2019 gitu. NDA itu penting gitu. Contoh simpel misalnya ya, kami kemarin diaudit dari sistem ya, tapi masuknya itu ternyata bisa dari mana aja. Jadi di ruang rapat tanpa sengaja karena kebiasaan kami itu rapat nulis nulis narasi rapat, hasil rapat atau menggambarkan tentang gambar rapat itu coretan kami tuh di kaca gitu. Di kaca di ruang rapat tuh ada kaca-kaca besar. Nah, kami tulislah di situ. Ternyata saat diaudit itu kami kena temuan. Cuman karena
Jadi bukan cuman ini karena temuan ya, yang awalnya kami kira itu nggak masalah, ternyata itu adalah celah keamanan. Tulisan yang ada di kaca itu yang tidak dihapus dengan segera, itu menjadi celah keamanan. Karena di kaca itu bisa dibaca oleh semua orang. Nah, itu temuan kemarin itu. Jadi kita perbaikin. Kaca sudah tidak boleh lagi dicoret gitu ya. Kaca. Jadi kita pakai whiteboard, kembali ke whiteboard kalau memang dibutuhkan untuk tulis. Kalau enggak ya kita lewat media Zoom. Yang tidak kita sadari lagi, misalnya kita sedang membuka laptop, ternyata yang menurut kita adalah sesuatu yang biasa itu menjadi celah keamanan. Jadi laptop yang kita buka itu harusnya tidak bisa dibaca atau dilihat oleh orang lain. Gitu. Nggak boleh menghadap ke lorong. Jadi kan lorong kan orang bisa ngelihat ya. Atau tidak boleh berbalik arah dengan teman yang lain gitu. Jadi itu semua ternyata dari sisi audit adalah jadi celah keamanan. Jadi kalau kita membuka layar laptop, membuka layar monitor, ya kita aja yang bisa mengakses itu gitu. Usahakan itu tidak terbaca oleh orang lain. Karena ternyata itu secara tidak sadar menjadi celah keamanan dari auditnya itu. Kemudian akses kontrol. Nah, ini dari domain akses kontrol itu berita acara, akses matrik, penggunaan sistem, prosedur terkait pengelolaan password. Nah ini keamanan password. Password di kami itu wajib ya dipaksa oleh sistem untuk diganti setiap 30 hari berulang ya. Jadi setelah 30 hari kami dipaksa untuk merubah password karena itu salah satu celah keamanan gitu ya. Terus password itu harus terdiri dari huruf, angka ya, kemudian simbol. Nah, huruf, angka, simbol. Jadi perpaduan itu dan panjangnya minimal 8 karakter. Itu kemudian untuk password kita amankan lagi. Ini pengamanan lagi di sistem, ada jenis pengamanan. Kita amankan dengan OTP. Ya. Jadi ternyata hanya password aja tuh belum aman. Kenapa? Karena password saat kita lengah orang bisa masuk ya. Gitu itu celah keamanan lagi gitu. Dijagain lagi dengan apa? Dengan OTP. Tahu ya OTP ya? Kode yang dikirimkan oleh sistem saat kita login ya, saat kita login itu diberikan oleh sistem melalui kanal informasi yang hanya kita tahu. Contoh email. Contoh kedua WA. Contoh ketiga SMS. Gitu. Ya, itu. Jadi OTP itu diamankan lagi di situ. Keamanan akan berbanding terbalik dengan kenyamanan. Saat awal-awal implementasi, kami Pusdatin punya musuh banyak. Ribet banget sih mau kerja gitu. Ya, itu yang keluar dari teman-teman. Ribet banget mau kerja. Udah login masih harus OTP gitu. Tapi itulah kita dipaksa seperti itu. Kenapa? Karena ternyata hanya password aja itu nggak bisa jadi kunci. Ada juga bolong gitu. Ada juga kejadian gitu. Ada aja kejadian bahwa passwordnya dipakai orang lain dan kita nggak ngerti. Itu ada aja. Makanya kita pakai OTP. Dengan OTP orang yang mau buka password kita tahu. Oh, kok ada OTP baru nih? Berarti ada yang pakai user password saya gitu. Gitu ya. Jadi awareness-nya, jadi yang judul pertama kemarin saya di pertemuan pernah, awareness itu penting kayak itu. Oke, kemudian
physical ini CCTV tadi ya contohnya, CCTV, UPS, genset, ini masuk pengamanan. UPS, genset meskipun itu perangkat keras ya, itu masuk pengamanan. Ya, reception, satpam, deteksi kebakaran, CCTV, penangkal petir, ini clean desk, clean screen, ya. Kalau tinggalin kemana-mana laptopnya, ya nggak perlu di shutdown, yang penting ada pengamanan untuk masuk gitu ya. Clean screen, clean desk ini penting banget. Nah, ini ternyata jadi unsur keamanan sistem. Ya, ini terhubung semua. Nah, ini life cycle pengembangan sistem, teman-teman pasti udah aware banget ya. Analisis, desain, implementasi, testing, deployment, dan maintenance. Nah, nanti DVA dan test itu masuknya ke testing. Oke, terus apa saja yang perlu diperhatikan? Gunakan data dummy gitu ya, gunakan data dummy. Kemudian spesifikasi keamanan sudah terpenuhi semua sesuai SOP, sesuai kebijakan, sesuai dengan prosedur pengembangan. Itu nanti kita coba yang testing VA ya. Supplier relationship, ini tadi pengamanan pihak ketiga. Vendor itu juga harus kita jagain. Dia harus kita kasih VPN, kita suruh tanda tangan kontrak, kita suruh tanda tangan NDA. Jadi kalau ada apa-apa, dia bisa kita tuntut. Information Security Business Continuity Management ini kebijakan prosedur terkait business continuity ya, impact analysis seperti apa, master plan, kemudian deal trace. Nah, ini masuk ke facility DRC. Jadi gini teman-teman, untuk keamanan sistem kita butuh, jadi di tahun 2000 saya cerita di tahun 2019. Di tahun 2019 Kementerian Agraria kena ransom. Ya, Kementerian Agraria kena ransom. Seluruhnya habis. Padahal kita udah jagainnya luar biasa ya. Tetapi yang namanya penjahat pasti lebih pintar dari kita. Seluruhnya habis. Dari data, sistem itu habis. Data bisa kita amankan karena kita punya backup data. Iya. Tetapi sistem ada beberapa yang tidak dapat kita selamatkan karena tidak ada backup sistem. Jadi backup sistem adalah salah satu pengamanan dari sistem keamanan. Ya, keamanan sistem itu jadi yang tadi saya bicara tidak berhenti pada create, tetapi maintain gitu. Terus ini nggak usah lah ya, ini siklus sertifikasi ini surveillance. Materi saya sudah habis. Saya punya janji mau melihatkan seperti apa sih sistem informasi yang kita terapkan di BPN secuil ya untuk tanda tangan elektroniknya dan seperti apa dengan OTP-nya. Oke, saya keluar dulu. Saya mau masuk ke e-office. Hanya saya belum siap ya.
Saya kesulitan mencari. Oke, sambil nunggu mungkin teman-teman Ada yang mau mau ditanyakan? ditanyakan Kendal atau masuk ke Zoom dulu teman-teman, persiapan nanti terakhir ya Bu ya. Ini mau selesai kan Bu ya? Iya, Biar saya capture wajah-wajahnya siapa-siapa. saya mau memperlihatkan ini aja. Biar dapat bonusnya, nilai gampang lihatnya. Yang dapat bonus Mas Ilham Tarik tok ini sama Iqbal. Iqbal, Mbak-mbak dan mas-masnya itu yang di Kendal silakan masuk Zoom pakai HP atau pakai laptop itu ya. Biar saya capture foto-fotonya, biar nama-namanya kelihatan. Linknya Zoom di grup kan ada ya, di grup, di informasi grup. Ini mudah enggak Kendal? Kok bingung? Ada wifi-nya enggak di situ Kendal? Ini Ada Pak Dani. Oke. Ini salah satu ini saya belum nemu yang surat dari. Itu pengamanannya Bu ya, pakai barcode ya. Ya, ini kalau di scan itu ada identitas dari surat ini. Dan di dalamnya kalau kita masuk lagi siapa saja yang mengesahkan di dalamnya itu ada. Jadi ini sudah terdaftar di BSSN, kemudian dikeluarkan sertifikat atas nama si ibu ini. Jadi seperti ini nih. Itu salah satu contoh dari implementasi tanda tangan elektronik. Nanti di sertifikat elektronik pun akan ada barcode di situ yang menunjukkan pengesahan dan informasi dari sertifikatnya. Saya tadi janji ya. Oke. Masih belum ada nih yang mau sharing-sharing yang dengan Kendal saya. nggak mau masuk Zoom? Ayo, biar sekalian saya capture absen. Halo Pak. Enggak, teman-temannya Mas Ilham. Teman-temannya itu nggak mau nilai. Ini saya pengen presentasi Pak. Oh, presentasi Bu. Ini presentasi Bu. Yuk. Langsung di-share aja. Share bisa kan? Ilham Tarik, oke. Ya kemarin kan tugasnya itu sebentar Bu, saya ganti mic. Ilham di rumah atau di kampus? Di kampus Pak. Oh ya, yang itu ya. Kemarin tugasnya lingkungan seperti apa yang akan menjadi problem terkait dengan keamanan sistem. Nah, menurut saya lingkungan yang tidak aman atau menjadi problem itu lingkungan yang seperti open wifi di tempat publik Pak, seperti di taman, di tempat wisata atau di sebuah tempat layanan publik seperti di rumah sakit, misalnya kayak di kantor pajak atau segala macam tempat ya Pak, yang menyediakan wifi karena minimnya keamanan sistem sehingga bisa dengan mudah meretas pengguna wifi yang tersambung. Selanjutnya ada solusinya Pak. Solusi ini ini bisa mencegah dari peretasan melalui wifi kita yang tersambung Pak. Ini sedikit solusi aja, yaitu setelah menggunakan wifi publik, misal kita sudah selesai menggunakan, kita hapus jaringannya di forget network atau forget password. Pokoknya dihilangkan jaringannya. Selanjutnya yang kedua, hindari mengakses data pribadi menggunakan wifi publik. Kayak misalnya saat kita lagi menggunakan wifi, kita mau login ke sebuah website menggunakan Gmail gitu, itu kalau bisa dihindari. Selanjutnya, kalau misalnya terpaksa mau login, gunakan enkripsi tambahan saat hendak login ke sebuah website menggunakan wifi publik. Itu misalnya kayak di Gmail itu ada autentifikasi 2 faktor, itu
bisa lebih aman. Jadi saat misalnya orang lain mencoba meretas, dia harus mencoba akses ke dua faktor itu ke HP kita lagi. Dan terakhir itu aktifkan firewall dan antivirus, itu pencegahan juga ya. Nah, mungkin seperti itu aja Pak presentasinya Pak untuk tugas yang kemarin. Ini Mas Ilham ya, Mas Ya, Ilham. Ini dari mana nih? Kendal Masnya yang itu dari Mas Saya- Ilham Kendal, yang baju merah itu atau yang baju Kendal hitam? ya. ya saya yang baju merah Pak. Oh, Oh, luar biasa sekali ini. Ini sebenarnya materi saya di pertemuan keempat nanti, tapi Mas Ilham sudah bisa menangkap environment seperti apa sih yang sebenarnya menjadi celah gitu ya. Benar banget, ini menjadi salah satu poin penting untuk saat ini, karena celah keamanan yang sekarang sedang kami di kementerian itu sering kita dapatkan itu dari yang seperti ini celahnya. Benar banget, itu dari wifi publik gitu. Banyak banget yang masuk dari sini. Kenapa seperti ini? Karena ternyata kebiasaan kita, pola kerja kita ya yang di mana saja gitu. Jadi memang dari pimpinan memang untuk Pusdatin itu anywhere lah. Lu mau kerja di mana aja, kerja aja. Yang penting kerjaan lu selesai beres gitu ya. Nah, itu sudah menjadi pola juga gitu. Jadi bekerja, apalagi kayak kita memang moving kemana, seperti saat ini saya ada di Bogor, di hotel gitu ya. Saya pakai fasilitas wifi publik karena kan hotel ini open public, open meskipun pakai password ya, itu sebenarnya masih kategori publik gitu, karena ini dipakai bukan jaringan kementerian gitu, ini dipakai oleh banyak orang. Nah, itu kami dipesan oleh teman-teman dari CISET itu jangan pakai wifi publik itu untuk membuka aplikasi, karena ternyata mereka bisa masuk ke dalam wifi yang kita akses itu. Jadi ketangkep semua aktivitas kita itu, usernya pun mereka bisa dapat, aktivitas yang di dalam kita kerjakan pun mereka bisa dapat. Itu misalnya kita sedang mengakses aplikasi, contoh kita sedang mengakses aplikasi tracking aset. Saya saat ini sedang mencari asetnya Pak Dani contohnya gitu ya. Itu bisa ketangkap itu. Nah, itu kami sudah diedukasi dari tim CISET. Wifi publik ini adalah kunci gitu. Jadi kalau misalnya kami sedang bekerja tidak di lingkungan kementerian, tidak menggunakan wifi kementerian, itu kami dilarang untuk membuka aplikasi yang kita gunakan untuk bekerja setiap sehari-hari. Jadi kalau misalnya kita di luar, kita ya pakai, paling enggak lebih amannya itu pakai data sendiri gitu ya, tethering dengan pakai data pribadi. Applause buat Mas Ilham. Ada lagi yang mau berbagi dengan saya seperti Mas Ilham? Pak Dani, ini saya nanti minta izin ya Mas Ilham, saya minta nomor teleponnya karena saya nanti mau kasih voucher untuk jajan sama teman-teman, boleh gitu ya, saya kirim lewat GoPay ya. Oke, Bu. saya Makasih, Bu, izin ya. nanti nanti minta Mas nomor Ilham hubungi telepon saya aja ya. Langsung. ya. Oke. Makasih ya, Bu. Terima Makasih, Pak. kasih. Alhamdulillah bonus itu ya, rezeki anak soleh ya. Ada lagi yang mau sharing sama saya? Ini stop share screen Pak. Punya. Kalau nggak ada jangan maksa. Minggu depan masih ada pertanyaan dan ketemu lagi mungkin ya. Santai-santai ya. Yang belum jangan nyesel. Ya, makanya rajin ya. Langsung melek Ibu. Challenge. Begitu dengar Iya, GoPay iya. itu loh. Selalu ada kejutan dari saya. Pokoknya saya ingin ngajak teman-teman ini, ayo tampil. Itu penting banget. Saya Berani dorong. berbicara yang penting itu.
tampil. Tunjukkan kamu itu punya sesuatu, itu sangat, saya sangat dorong teman-teman. Untuk nyambung di pertemuan 56, karena kan kita nanti mau praktek VA nih, ya kita praktek VA. Jadi mulai dari sekarang, tolong dibuat satu aplikasi kecil aja. Boleh itu website, boleh itu apalah aplikasi kecil aja. Nanti kita sama-sama untuk praktekkan gimana pentest VA mau black box atau white box nanti di 56 kita akan coba ya. Nanti yang saya selalu saya kasih reward di setiap sesi saya. Oke? Mungkin itu ada lagi sebelum saya tutup, saya kembalikan ke Pak Dani. Ada yang mau sharing dengan saya atau ada yang mau ditanyakan seperti apa? Sudah? Gak ada pertanyaan? Mas Ilham, halo? Ada nggak Mas Tarik? Ilham Tarik ya? Maaf. Halo Pak, ada Pak. Gimana? Tadi saya udah Pak. Udah, maksudnya mau ada pertanyaan lagi nggak teman-teman di Kendal? Oh, saya tidak ada Pak. Oh, tidak ada, oke. Kalau memang tidak ada, bisa kita akhiri aja. Baik, ya, saya cukupkan Pak. Yang Kendal, coba Pak Dani. masuk ke Zoom bisa? Semua wajahnya biar bisa saya capture. Ini kan minimal wajah-wajah Kendal saya tahu ya. Kalau mata kuliah lain mungkin bisa. Ketemu saya mata kuliah lain nggak? Hari Rabu Pak. Rabu kan saya bisa apal. Oh ini anak rajin-rajin kuliah atau apa? Ya, jadi ada nilai plus kalau di saya. Rajin, berani ngomong tuh nilai plus. Sebentar teman Anda belum masuk. Gayanya nanti. Sudah? Belum? Mbaknya? Mbak Faiz apa Mas Faiz ini? Belum Pak, lagi OTW Pak. Oh, Faiz tuh ambigu soalnya ya, bisa cowok bisa cewek, bingung saya. Kalau Ilham jelas cowok ya namanya. Ya Pak. Enggak ada Mbak Ilham, enggak ada. On cam. On cam. Terserah mau on cam atau enggak, yang penting ada namanya. Namanya kalau bisa nama asli ya. Nanti di absen saya cocokin soalnya. Sudah? Ini baru download Zoom. Astaga. Zoom itu penting loh Mas ya. Stekom tuh pakai Zoom. Nanti saya wakili teman saya baru download Pak. Di Rebo itu embedded system ya? Benar ya, Mas Ilham? Iya Pak. Itu presentasi loh, Zoom nanti perlu. Ya. Oh siap Pak. 1, 2, sudah semua? Yang di Kendal sudah semua? Oke, kalau sudah saya capture ya. 1, 2, 3. Oke. Dan saya record. Oke. Terima kasih Bu Saidah materinya dan pengalamannya ya. Oh, bagus sekali. Oke teman-teman yang rajin ada reward pokoknya, jangan khawatir ya. Nanti kalau ada pertanyaan dan PR dari Bu Saidah langsung dijawab aja ya. Saya tutup pertemuan hari ini. Saya tutup pertemuan hari ini ya teman-teman dan bapak-bapak ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam Sekali-kali main ke Pusdatin.